Selamat berjumpa di ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur karena berkat kasih pemeliharaan Tuhan kita dapat melakukan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semua bangkit berdiri, kita menyanyi, memuji Tuhan. Dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam adik. Siapa di sini yang pernah merasa takut? Entah itu takut karena mati lampu atau takut karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nah, lalu apa yang kalian lakukan saat dalam keadaan seperti itu? Nah, pasti ada yang mau menangis, ada yang takut, ada yang langsung cari mama atau papanya, atau bahkan ada yang langsung berdoa. Nah, tapi adik-adik, satu yang harus kita tahu, bahwa dalam keadaan takut bagaimanapun kita harus percaya bahwa Tuhan ada untuk selalu menolong dan melindungi kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita saat dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga saat kami bangun dari tidur kami tadi pagi,
kami dapat merasakan sukacita yang tiada hari, tiada henti yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, tolong kami agar apa yang diceritakan oleh Ibu Pendeta dapat kami tanamkan di dalam kehidupan kami. Berkatilah juga Ibu Pendeta Tuhan yang akan menceritakannya, agar dapat menceritakan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk anak-anakku semua yang beribadah di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Semuanya tenang, mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Anak-anakku yang kekasih, siapa yang pernah melihat seorang yang memiliki penyakit kusta? Penyakit kusta itu seperti apa? Di tubuhnya banyak nanah, banyak penyakit-penyakit yang tampak mengerikan, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak mau mendekatinya, karena menurut mereka penyakit itu menular. Sungguh berat penderitaan seorang yang berpenyakit kusta. Seperti cerita kita hari ini, ada seorang panglima tentara Aram yang bernama Naaman. Dia seorang yang terhormat, tetapi sayangnya ia menderita penyakit kusta. Ketika itu penyakit kusta tidak bisa disembuhkan, dan orang menganggap siapa yang berpenyakit kusta, maka dia adalah orang berdosa. Beruntungnya di rumah panglima tentara ini ada seorang pembantu perempuan yang bekerja di rumahnya. Dia masih sangat muda. Lalu perempuan ini mengenal seorang nabi, yaitu Nabi Elisa, yang terkenal sebagai nabi yang dapat berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena itu pembantu perempuannya ini memberitahukan kepada Naaman supaya Naaman pergi menemui Elisa. Akhirnya Naaman mengikuti saran dari pembantu perempuannya ini. Lalu setibanya Naaman di tempat Elisa, Elisa tidak keluar dari tempatnya, dan ia hanya menyuruh pembantunya untuk menyampaikan pesan kepada Naaman. Pesannya adalah Naaman harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ketika itu Naaman agak kesal dan jengkel, karena kok disuruh mandi di sungai Yordan, padahal semua orang tahu bahwa sungai Yordan adalah sungai yang kotor. Masih ada sungai-sungai lain yang bersih. Kenapa harus di sungai Yordan? Tetapi meskipun kesal, akhirnya Naaman mengikuti juga apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Naaman masuk ke dalam sungai Yordan. Ia membasuh badannya, mandi sebanyak 7 kali. Dan akhirnya apa yang terjadi anak-anakku? Naaman mengalami kesembuhan. Anak-anak yang kekasih, ketika itu Naaman baru sadar bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh Nabi Elisa adalah Tuhan yang sungguh maha kuasa. Ia dapat menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Karena itu akhirnya Naaman berterima kasih dan ingin memberi hadiah kepada Nabi Elisa karena sudah mendoakannya. Tetapi Elisa menolak semua hadiah pemberian Naaman, karena bagi Elisa ia tulus membantu Naaman
bukan karena uang atau harta, tetapi karena Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang memang dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama. Akhirnya Naaman memutuskan untuk tidak lagi menyembah dewa-dewa buatan manusia, tetapi saat ini Naaman bersama dengan keluarganya datang menyembah kepada Tuhan. Anak-anak yang kekasih, dari cerita kita hari ini, kita harus tahu bahwa yang menyembuhkan Naaman bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri melalui hambanya Nabi Elisa. Karena itu, mari anak-anakku yang kekasih, andalkanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita sakit, kita punya pergumulan, kita lemah, kita tidak berdaya, berdoalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, sebab Tuhan adalah Allah Sang Penyembuh. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Kita mendengarkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, secara khusus ketika kita menderita sakit penyakit. Percayalah Tuhan Yesus, Sang Penyembuh yang sejati. Untuk merespon cerita Alkitab yang telah kita dengar, mari kita menyanyi Kerja Buat Tuhan Serahkan. Persembahan kita terambil dari Mazmur 86 ayat 12a. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur.
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga, di mana pada hari ini, hari yang Tuhan kuduskan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu telah memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan ya Tuhan, Engkau berkati, agar dapat dipakai di dalam pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu. Dan juga ya Tuhan, yang masih sisa pada kami Engkau berkati ya Tuhan, agar kami dapat pakai dengan sebaik-baiknya dan dapat kami pakai menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Berkati mereka ya Tuhan, berkati mereka dalam beraktivitas, bermain, dan dalam menuntut ilmu. Berikan mereka senantiasa kesehatan ya Tuhan, agar mereka senantiasa sehat dan kuat dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu. Berkati mereka ya Tuhan, senantiasa berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat, agar dalam pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu ya Tuhan, mereka senantiasa sehat dan kuat dan setia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yesaya Tulak, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Berkati para medis, berkati obat-obatan yang dia minum ya Tuhan, agar di dalam kesembuhan ya Tuhan, karena kami percaya kesembuhan yang sempurna hanya asalnya daripada-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Sempurnakanlah ya Tuhan Yesus. Terima kami yang berdoa dalam nama anak-Mu yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita dengarkan petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita menyanyi, kami anak-anak sekolah. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangku, bukan di mana-mana. Kami adalah hari depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai ibu, bapa, dan saudara, Yesus minta kami terus dibina. Tangan kami pegang erat,
kekudusan dan berkat. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, amin. Nah, demikian ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.